sini saya akan membuat simulasi dari sistem rental mobil sederhana menggunakan konsep dari OOP, yaitu ada berupa class, inheritance, encapsulation, sama yang terakhir ada polymorphism. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan. Jadi, di sini nama aplikasinya yaitu sistem rental mobil. Latar belakangnya yaitu rental mobil merupakan layanan yang banyak digunakan untuk kebutuhan transportasi. Sistem pengolahannya melibatkan data mobil, pelanggan, serta transaksi penyewaan. Dengan menggunakan Object Oriented Programming atau bisa disebut dengan OOP, sistem ini dapat dibuat lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan efisien dalam pengolahan data. Kenapa sih tujuannya? Itu untuk membuat simulasi sistem rental mobil sederhana, menerapkan konsep OOP, yaitu ada berupa class, inheritance, encapsulation, dan ada polymorphism. Nah, masuk ke konsep OOP yang digunakan dalam sistem rental mobil. Nah, di sini ada class dan objek. Class ini digunakan sebagai blueprint. Objek instantansinya yaitu mobil. Nah, mobil ini adalah class induk atau bisa kita sebut superclass. Nah, dalam mobil ini mempunyai atribut yaitu nama. Nama itu untuk menyimpan nama mobil, kayak ini nih berupa mobil Toyota, apa Toyota Fortuner, apa Toyota Supra. Nah, di atribut selain nama ada harga sewa. Nah, ini adalah contoh dari penerapan codingnya, yaitu di sini class-nya ada mobil. Terus kita ini def initnya itu berupa nama, harga sewa. Terus di sini kan selain nama dan harga sewa itu ada hitung biaya. Nah, hitung biaya. Nah, kenapa di sini ada info? Ini seperti untuk menampilkan informasi dari mobil. Masuk ke yang kedua, itu ada inheritance. Jadi inheritance ini adalah class mobil. Nah, di sini itu class mobilnya itu ada dua, yaitu ada mobil SUV dan mobil sport. Nah, jadi mobil SUV dan mobil sport ini merupakan turunan dari mobil ya. Jadi bisa kita sebut dengan subclass. Nah, kita masuk ke subclass pertama yaitu mobil SUV. Jadi mobil SUV ini merupakan turunan dari mobil. Nah, dia ini memakai method overriding di bagian hitung biaya. Nah, di sini jadi ini contoh codingannya yaitu def hitung biaya, misalnya save hari biaya super hitung biaya. Nah, return biaya plus 100.000 ini untuk biaya tambahan. Terus kita masuk ke subclass mobil sport. Nah, mobil sport ini merupakan turunan dari mobil. Terus sama nih method overridingnya yaitu di hitung biaya. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, ini ada encapsulation. Encapsulation adalah konsep dalam OOP yang dimana dalam data atau bisa kita sebut atribut dan metodenya itu dibungkus menjadi salah satu dalam sebuah class. Pada program ini, encapsulation diterapkan dengan cara menyimpan data dalam atribut class dan mengolahnya melalui metode yang tersedia. Ini contoh. Ini di sini ada pada kelas mobil. Pada kelas mobil kan ada atributnya, ada nama dan harga sewa. Nah, jadi pada data ini kelas mobil ini seperti nama dan ini sewa disimpan
ke dalam atribut class. Jadi dia satu class di mobil disimpannya. Di sini kan ada dua class, yaitu mobil dan penyewa. Nah, sedangkan yang di penyewa itu ada penyewa, ada kayak mobil dan hari. Nah, seperti ini nih disimpan menjadi satu kelas. Nah, satu kelasnya di kelas penyewa. Masuk ke polymorphism. Nah, polymorphism ini adalah konsep dalam OOP yang dimana satu metode yang sama dapat memiliki perilaku yang berbeda tergantung pada objek yang digunakan. Dalam program ini, polymorphism terjadi karena metode yang sama digunakan pada beberapa kelas, tetapi menghasilkan output yang berbeda. Nih, contoh di metode yang sama itu ada def hitung biaya, siapa tahu hari. Nah kan, tadi kan di metode ini itu terjadi dua kali, yaitu ada di subclass, dia ada di kelas mobil dan ada di subclassnya mobil SUV dan subclassnya mobil sport. Dia ada di bagian method of reading kan, sama-sama ini. Nah, pada kelas mobil atau pada kelas induknya itu return self harga sewa kali hari. Nah, metode ini tuh untuk menghitung biaya dasar, sedangkan pada kelas mobil SUV dan mobil sport itu codingannya berupa biaya super, hitung biaya atau hari, return biaya plus 100.000. Jadi metode ini untuk menambahkan biaya tambahan dari mobil SUV dan mobil sport. Jadi sama-sama dia sama dia metode yang digunakan untuk memiliki perilaku berbeda pada objek yang berbeda, seperti metode menghitung biaya pada mobil sport dan mobil SUV. Jadi sama-sama dia menghitung, tapi yang satunya menghitung biaya dasar, dan pada kelas mobil SUV dan mobil sport dia untuk menambahkan biaya tambahan SUV dan sportnya. Ini di sini ada diagramnya. Jadi di sini dalam kelas mobil itu ada subkelasnya, yaitu mobil SUV dan mobil sport. Di sini selain kelas mobil ada penyewa, dan penyewa ini berelasi langsung ke mobil. Nih, jadi mobil kelas induknya. Nah, langsung saja kita ke implementasi. Yang pertama itu ada kelas induk atau superkelasnya. Di sini ada kelas mobil dengan def init, yaitu self dan nama dan harga sewa. Nama dan harga sewa itu merupakan atribut dari mobil. Nah, jadi di kelas mobil ini, di def initnya ini merupakan konstruktor untuk menginstalasi atribut. Kenapa dia menggunakan self? Karena data akan tersimpan. Sedangkan di def hitung biaya itu untuk menghitung total biaya berdasarkan jumlah hari. Di sini juga menggunakan self, tapi self di sini berfungsi untuk mengambil data milik objek itu tersendiri atau bisa untuk mengakses. Sama bagian di def info itu untuk menampilkan nama mobil dan harga sewa infonya. Self-nya juga berfungsi untuk mengakses atau mengambil data milik objek itu tersendiri. Nah, sekarang kita masuk ke kelas turunan. Nah, kelas turunan ini jadi ada yang pertama ada mobil SUV. Jadi mobil SUV ini mewarisi dari kelas mobil. Nah, yang pertama itu def hitung biaya, sama ya fungsinya self di sini itu untuk mengambil perhitungan dari kelas induk yang lalu dan menambahkan biaya tambahan, yaitu ada 100.000. Kemudian def info ini untuk menambahkan keterangan dari tipe mobil SUV ini. Dia seperti atribut tambahan. Nah, kemudian masuk ke kelas turunan dari sport atau subkelasnya sport. Dia sama turunan dari mobil, yang dimana ininya def hitung biayanya itu untuk menambahkan biaya, dan def infonya itu dia
untuk menambahkan label atau seperti atribut tambahan di tipenya yaitu sport. Sekarang ke kelas penyewa. Di kelas penyewa ini ada definisi self, nama penyewa, mobil, dan hari. Jadi nama penyewa, mobil, dan hari ini merupakan atribut dari penyewa. Jadi self-nya itu untuk menyimpan data di definite. Kemudian di devstroke ada info mobil. Nah, tapi save di stroke ini itu untuk mengambil info mobil dan menghitung total biaya. Kemudian di sini retur nama penyewa, mobil, dan segala macam itu untuk cetak stroke. Kemudian ke simulasi program. Mobil 1 itu mobil SUV Toyota Fortuner dengan 500.000 per hari. Mobil 2 itu mobil sport ada Toyota Supra dengan 1 juta per hari. Jadi SUV itu Fortuner, sport itu ada Supra. Nah, di sini keterangannya di sewanya itu sewa 1 yaitu penyewa yaitu yang bernama Budi dengan tipenya itu mobil 1 dengan jumlahnya 2 hari. Kemudian sewa 2 yaitu ada penyewanya Siti dengan mobil tipe 2 dengan 2 hari. Nah, dia akan muncul struk seperti ini. Langsung saja ke penjelasan output. Nah, kita masuk ke penjelasan output. Output pertama itu ada nama Budi, mobil Toyota Fortuner dengan 500.000 per hari, tipe SUV. Lama sewa 2 hari, total pembayaran jadi 1.100.000. Penjelasannya, objek sewa 1 ini merupakan instance dari kelas penyewa dengan nama penyewa yaitu Budi. Terus mobilnya itu ya mobil SUV yang berupa Toyota Fortuner, lama sewanya 2 hari. Nah, jadi di metode struknya dipanggil, kemudian dia memanggil dari mobil info. Karena apa? Karena mobil adalah subclass dari mobil SUV. Maka metode infonya yang telah di override akan dijalankan dan menghasilkan Toyota Fortuner 500.000 per hari dan tipe SUV. Nah, kok dia bisa ini keluar harganya? Nah, ini nih, dia juga memanggil dari mobil hitung biaya. Nah, jadi ketika dipanggil, metode dari mobil SUV ini digunakan perhitungan. Jadi di sana kan ada, jadi dia memakai 500.000 per harinya itu dikali 2 karena dia 2 hari jadi 1 juta. Ditambah dengan biaya tambahan nih kayak jaminan 100.000, jadi total 1.100.000. Nah, semua informasi kemudian ditampilkan dalam bentuk stroke. Sama seperti output kedua, yaitu ada yang namanya Siti dengan mobil Supra 1 juta per hari dengan tipe sport, lama sewanya 2 hari, total pembayarannya 2.100.000. Kenapa dia bisa kayak gitu? Karena metode stroke ini dipanggil, yang kemudian dari metode stroke ini memanggil dari mobil info. Karena mobil adalah mobil sport ini, karena mobil adalah mobil sport yang dipanggil, maka metode override dijalankan dan menghasilkan dari Toyota Supra 1 juta per hari dengan tipe sport. Kemudian dia juga memanggil dari mobil hitung biaya. Nah, dengan ini 1 juta nih dikali 2 karena dia 2 hari jadi 2 juta. Nah, kenapa ditambahin 100.000? Soalnya sudah ditambahin dengan biaya tambahan mobil sport atau biaya jaminan. Jadi kesimpulannya, output menunjukkan bahwa metode info dan hitung biaya bekerja sesuai jenis objek dari SUV dan mobil sport. Terjadi polymorphism karena metode yang sama menghasilkan output berbeda.
program berhasil menampilkan simulasi transaksi rental mobil secara lengkap. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan dari aplikasi sistem rental mobil. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.